Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dengan materi berpakaian secara Islami. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita kali ini yaitu berpakaian secara Islami yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Mari sama-sama kita membaca surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyufra'na fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai isi dari surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu. Di sini Allah menyerukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyufra'na, yang demikian itu agar mereka mudah dikenali. Fala yu'zain, dan mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya, kepada perempuan-perempuan mukmin agar apa? Mengulurkan jilbabnya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ayat ini memerintahkan perempuan itu harus menutup auratnya, di mana aurat perempuan dengan aurat laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan auratnya ini dari ujung kepala, ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Bagian lahir dan batin. Jadi atas sama bawah tangan ini boleh. Ini merupakan aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Nah, itu tidak boleh terlihat. Yang Ibu jelaskan di sini tadi judulnya adalah berbusana secara Islami. Bagaimana sih yang namanya berbusana secara Islami? Itu berbusananya bukan hanya ketika pergi ke masjid, bukan hanya ketika menghadiri hari raya Islami atau hari besar Islami, bukan hanya untuk pergi ke pengajian atau ke majelis taklim, tapi dalam keseharian pun itu
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita yang wanita untuk mengulurkan jilbabnya. Ya. Di mana bagian perempuan ini banyak sekali aurat yang tidak boleh terlihat oleh lawan jenisnya. Ayat ini turun asbabun nuzulnya yaitu ketika di masa Nabi itu yang namanya budak kan masih banyak ya, budak perempuan, tapi cara berpakaiannya masih sama. Kalau zaman dulu yang namanya kamar mandi, tempat buang hajat atau mau mandi, itu beda sama rumah, tempatnya agak jauh. Mungkin kalau yang rumahnya masih ada di kampung pasti bisa tahu bagaimana jarak antara rumah dengan tempat kamar mandi atau tempat buang hajat itu jaraknya agak berjauhan. Nah, ini istri para nabi kalau malam-malam sering keluar. Ngapain? Untuk buang hajat. Karena kalau misalnya siang dia merasa kurang enak atau berbagai macam lah alasannya. Sementara cara berpakaiannya itu sama dengan budak-budak lain, budak-budak yang perempuan. Akhirnya turunlah ayat ini. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang mengganggu, sehingga mereka nggak bisa membedakan mana budak, mana istri Nabi. Jadi laki-laki jahil banyak biasanya di tengah malam, ya kan? Jadi kalau budak itu memang tidak ada kewajiban menutup aurat. Menurut Syekh Ali Al-Subani dalam kitab Rawa'iul Bayan, dia menjelaskan bahwa bagi budak itu tidak ada pembatasan mengenai kewajiban menutup aurat karena dia memiliki majikan yang bebas berbuat apapun. Karena itulah diwajibkan bagi perempuan mukmin dan istri Nabi serta anak perempuan Nabi untuk mengulurkan jilbabnya biar membedakan identitasnya, mana budak, mana yang merdeka, mana istri Nabi, mana anak-anak perempuannya, dan mana orang-orang mukmin, biar bisa dibedakan. Jadi sebagai identitas. Ya. Syarat-syarat berbusana muslim yang baik dan yang benar. Pertama, menutup aurat. Bagi perempuan dari ujung kepala, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang kedua, bagi wanita ataupun bagi laki-laki jangan sampai pakaiannya itu mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan, tidak kelihatan. Artinya kita tidak bisa memandang secara kasat mata bahwa itu terlihat bentuk tubuhnya. Yang keempat, longgar, tidak ketat. Jangan sampai kelihatan bentuk pinggulnya atau bagian-bagian yang memang tidak boleh dilihat. Yang kelima, bagi wanita tidak boleh memakai parfum yang menyebabkan mengundang syahwat bagi laki-laki. Tapi kalau hanya sekedar untuk menghilangkan bau yang tidak sedap di dalam tubuhnya atau pakaiannya, boleh, hanya sekedar ya, tidak boleh berlebihan, apalagi kalau ada niat untuk mengundang lawan jenisnya. Ya. Lalu apa syaratnya selanjutnya? Yaitu tidak menyerupai lawan jenis. Baik itu yang laki-laki jangan menyerupai yang perempuan, dan yang perempuan jangan menyerupai laki-laki. Sekarang kan kita banyak melihat dalam kehidupan sehari-hari, dia pakai jilbab tetapi tidak tertutup auratnya. Kenapa? Bentuk tubuhnya kelihatan, mulai dari bagian dadanya, pinggulnya, dan lain sebagainya. Itu kalau di Aceh sampai ada yang namanya polisi syariah. Ibu pernah dengar seperti itu, bahwa kalau ada perempuan muslim yang pakai celana legging naik angkot atau berjalan akan diberhentikan. Kenapa? Tidak sesuai dengan busana muslim. Ya, jangan terlihat bentuk lekuk tubuh. Jangan sampai udah pakai jilbab tetapi bagian dada, bagian pinggul ataupun bagian-bagian lain yang tidak layak terlihat masih terlihat. Gitu. Ya. Lalu bagaimana mengenai tujuan dari berbusana muslim itu? Pertama yaitu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menutupi tubuh kita supaya tidak tersengat matahari.
pada saat siang hari dan tidak langsung terkena hujan ketika datang hujan. Apalagi yaitu supaya dijadikan penutup aurat dan juga sebagai perhiasan. Jadi perempuan tuh boleh memakai baju sutra juga boleh, asalkan pakaian yang dia pakai pantas dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Apalagi tujuan daripada berbusana muslim yaitu sebagai identitas bahwa dia adalah seorang muslim, bukan di luar itu, atau sebagai seorang mukminah bahwa dia memang orang yang mempercayai adanya Allah sehingga dia menutup auratnya. Ya. Selanjutnya apa? Tujuan yang lainnya bahwa seorang muslimah memakai busana supaya dia terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi memakai baju muslimah ini memang sudah ada perintahnya ketika Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya tinggal di kota Madinah. Karena kebanyakan masyarakat pada saat itu sulit sekali dibedakan mana yang mukminah, mana yang bukan, mana yang merdeka, mana yang budak. Jadi yang namanya laki-laki kan banyak yang jahil. Jadi tujuannya adalah menghindari dari godaan setan dan juga dari godaan laki-laki yang berniat tidak baik, ya, biar bisa dikenali. Yang pasti tadi ayatnya itu fala yu'zain ayyufrona, agar mudah dikenali bahwa itu dia seorang mukminah. Apalagi fala yu'zain, supaya tidak diganggu gitu. Karena kalau auratnya kelihatan, itu yang namanya peluang setan mengganggu itu lebih besar. Jadi dari surat Al-Ahzab ayat 59 ini, marilah sama-sama kita berusaha bagaimana berbusana yang baik, mengikuti perintah Rasulullah. Hendaknya kita menutupi seluruh tubuh kita, jangan sampai ada bagian-bagian yang terlihat oleh orang yang tidak diperbolehkan, yaitu yang bukan muhrim, dan juga orang-orang laki-laki lain yang berniat tidak baik gitu, ya. Lalu bagaimana mengenai hikmah daripada pemakaian jilbab ini, yaitu sebagai bukti bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Jadi bukti bahwa kita itu taat kepada Allah dan bukti bahwa kita itu tidak ingin kena murka dari Allah. Dan dengan kita memakai busana muslim ini, kita akan semangat untuk menghiasi diri kita, untuk menutup diri kita, bukan hanya secara zohir, secara kasat mata bahwa kita menutupi, tapi juga batin kita untuk ditutupi dari hal-hal yang tidak baik. Jangan kita sampai dari pakaian kita mengundang nafsu orang lain untuk berbuat jahat kepada kita. Juga sebagai identitas kita bahwa kita memang seorang muslimah. Semoga dengan kita memakai baju yang baik, dengan busana yang baik, akan memotivasi kita untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita untuk supaya menutup aurat kita dimanapun kita berada. Begitupun ketika kalian di dalam rumah, ya. Itu walaupun sama orang tua kalian yang laki-laki, tetap saja kalian tidak boleh bagian tubuh kalian tuh ada yang terlihat, yang tetap aja yang namanya aurat tuh harus ditutup. Walaupun misalnya hanya rambutnya yang boleh kelihatan atau hanya sebetis. Jadi jangan lebih dari itu. Kenapa? Akan mengundang nafsu setan. Jadi berbusanalah yang baik dan yang benar menurut aturan agama Islam. Demikian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.